Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zaidan Jasinta Maulana Putra. Saya kelas 10 dari Sekolah IDN HSI Purworejo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fikih toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh itu artinya bersuci. Jadi toharoh itu ternyata ada sangkut pautannya dengan agama kita, agama Islam dan toharoh gitu kan. Nah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Maka dari itu, Islam menjadikan wudu syarat sebagai sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya syarat sahnya sholat yaitu dengan cara berwudu, begitu pula tawaf. Dan apabila kita ingin menyentuh Al-Quran, maka kita harus bersuci. Sebagaimana dalilnya, la yamassuhu ilal mutahharun di dalam surat Ar-Rahman. Nah, jadi Islam itu sangat memperhatikan kesucian gitu bagi hambanya yang ingin melakukan suatu ibadah, dan mewajibkan mandi bagi yang telah melakukan jima, misalnya antara suami dan istri gitu kan, atau laki-laki yang melakukan habis mimpi basah, ihtilam atau junub, perempuan yang haid atau nifas. Jika mereka telah melakukan itu semua, maka wajib bagi dia untuk melakukan mandi besar, sebagaimana menjadikan mandi Jumat dan 2 Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, sunnah muakkadah. Maka mandi besar itu pula, atau mandi bersuci dari hal-hal yang tadi dilakukan, maka itu pula sunnah muakkadah, supaya tubuh kita tetap suci. Nah, dan menekankan bahwasannya toharo itu sebagian dari iman. Jadi Allah itu telah menekankan kepada hamba-hambanya untuk selalu bersuci, bertoharo, karena Allah itu sangat sayang itu, sangat menyukai orang-orang yang sering bersuci. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya ayat 222 gitu. Nah, jadi apabila kita sering toharoh, kita sering bersuci, maka Allah tuh sangat suka gitu, sangat suka kepada kita. Dengan ini Allah terus menekankan kita untuk toharoh supaya kita tuh jadi hamba-hamba yang paling dicintainya gitu. Dari ayat tersebut kita paham kan, bahwasannya kita itu jika kita sering bertoharoh, sering bersuci, untuk melakukan bersuci sebelum melakukan ibadah atau apa-apa gitu, maka Allah akan terus menyukai kita gitu, akan terus sayang terhadap hambanya gitu. Makna toharoh. Nah, toharoh di sini mempunyai 2 makna, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, toharoh itu artinya membersihkan dan mensucikan dari hadas. Kalau secara istilah, menyingkirkan hadas dan menghilangkan najis gitu. Nah, jadi toharoh itu untuk membersihkan kita dari dan mensucikan kita tuh dari kotoran gitu. Hadas itu ya bisa kita sebut kotoran. Nah, atau dari najis juga sama seperti kotoran. Next, nah jika kalian ketahui, maka toharoh itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, toharoh dari hadas, yang kedua toharoh dari najas. Toharoah dari hadas. Hadas artinya, bisa tadi ada yang nanya, hadas itu artinya apa sih? Hadas artinya adalah apa yang menghalangi kita dari syarat sahnya ibadah dan tidak akan terjadi kecuali di badan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya hadas itu adalah suatu kotoran, yang mana kotoran itu bisa mengganggu kita dari syarat sahnya ibadah. Jadi ibadah kita tidak sah apabila kita memiliki hadas di tubuh kita. Nah, dan hadas ini tidak akan terjadi kecuali dalam tubuh kita sendiri. Nah, hadas juga dibagi menjadi 2 bagian. Tadi kan toharoh dibagi menjadi 2 bagian. Hadas juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama hadas asgor, yang kedua hadas akbar. Hadas asgor itu sebabnya sama seperti pembatal wudu. Yang pembatal wudu itu yang kita tahu BAB, BAK, kentut gitu kan, atau qadail hajah atau yang lain-lain itu. Yang pokoknya sama gitu. Sebabnya itu sama seperti pembatal wudu. Nah, kalau cara hadas asgor, cara mensucikannya itu gampang. Kita tinggal berwudu. Kita bisa melakukan ibadah dan insya Allah ibadah kita akan kembali sah. Jika kita beribadah tapi memiliki hadas asgor, maka ibadah kita
tidak sah karena hadas itu menghalangi kan tadi artinya. Yang kedua ada hadas akbar. Nah, hadas akbar sebabnya seperti jima, mimpi basah, haid dan nifas. Nah, jadi hadas akbar tuh seperti itu contohnya. Dan cara mensucikannya dengan cara mandi, dengan cara mandi besar. Jadi apabila kalian misalnya sepasang suami istri telah melakukan hubungan badan atau jima, atau seorang laki telah melakukan mimpi basah, perempuan haid atau nifas, maka hendaknya dia bertoharoh atau bersuci dengan cara mandi. Supaya apa? Supaya dia sah ketika beribadah nanti, diterima semua amal ibadahnya. Nah, maka dari itu kita harus selalu toharoh, harus selalu bersuci dalam segala hal. Nah, jika bertoharoh itu kan wajib dengan air gitu. Kita tuh bertoharoh wajib dengan air, wudu dengan air, mandi dengan air. Nah, kita bisa bertayamum. Toharoh itu kita bisa bertayamum juga. Apabila, tapi ada syaratnya. Apabila tidak ada air, ketika kalian ingin bertoharoh, ingin bersuci dari hadas asghar atau hadas akbar, nah tidak ada air, maka kalian boleh bersuci dengan tayamum gitu. Nah, atau enggak, yang kedua kalian sakit atau karena tua, karena penyakit dingin juga nggak bisa gitu, alergi dingin misalnya, terus susah gitu kan buat wudu, takut kena air. Nah nggak apa-apa kalian untuk bertayamum gitu. Next, toharoh dari najas. Tadi kan toharoh dari hadas. Nah, kita sekarang bahas toharoh dari najas. Nah, toharoh dari najas itu atau najis seperti sucinya pakaian dan tempat dari darah, air seni, dan BAB. Itu dinamakan toharoh dari menghilangkan najas. Nah, jadi kita tuh pakaiannya harus suci dan tempatnya juga dari darah, misalnya haid atau darah apa gitu, atau air seni misalnya ada bekas-bekas gitu kan, karena kita istinjanya belum bersih, atau BAB masih ada bekas-bekas istinjanya belum bersih juga. Nah, ini harus kita bersihkan supaya kita terhindar dari najas gitu. Dan ini dinamakan toharoh menghilangkan dari najas. Dan wajib bagi seorang yang sholat untuk membersihkan pakaiannya dan tempat yang ia ingin sholat di tempat tersebut. Jadi wajib bagi orang yang ingin sholat gitu, di masjid atau di tempat manapun, maka ia wajib membersihkan pakaiannya terlebih dahulu dan tempat yang ia ingin sholat tersebut bersih dari kotoran, pakaiannya bersih dari kotoran, hilang dari bau gitu, nggak ada bau. Kan misalnya nggak enak gitu kalau kita sholat pakai baju bau gitu kan, atau sholat di tempat yang kotor gitu, kita kan nggak nyaman jadinya ketika beribadah kepada Allah. Nah, itu termasuk toharoh dari najas, sucinya pakaian dan tempat gitu, dari darah atau yang lain-lainnya yang kita bahas tadi gitu kan. Next, hikmah toharoh. Setelah kita bahas panjang, nah ternyata toharoh itu memiliki hikmah kan? Ada 3 hikmah. Yang pertama, Islam mewajibkan toharoh agar orang muslim ketika berdiri di depan Robnya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi ketika ini, misalnya ketika seorang muslim beribadah terhadap Robnya, maka dia tuh sudah dalam keadaan bersih, keadaan suci apabila ia melakukan toharoh gitu. Nah, jadi kita tuh diwajibkan toharoh supaya apa? Supaya kita berhadapan dengan Rob kita ketika beribadah dalam keadaan suci dan bersih. Kita bayangkan saja, seandainya kita menghadap Rob kita dengan keadaan lesu, kotor, atau kusam gitu. Nah, Allah juga kayak nggak enak gitu ngelihat kita gitu kan beribadah dalam keadaan seperti itu. Jangan kan kita ibadat ke Allah dulu gitu kan. Apabila kita bertamu atau jalan-jalan, kita menggunakan pakaian yang kurang rapi atau kurang enak dipandang. Nah, kita di situ juga udah nggak enak gitu kan, penglihatan orang udah nggak enak sama kita. Nah, apalagi kita yang menghadap Allah gitu kan, yang pencipta kita, yang memberikan kita rezeki, masa kita menghadap Allah dalam keadaan kotor? Ya enggak. Makanya gitu kita ditoharoh supaya mensucikan diri kita. Nah, supaya mensucikan diri kita tuh biar kita tuh menghadap Rabb kita tuh bersih gitu, dalam keadaan nyaman ketika kita beribadah juga. Yang kedua, nah hikmah yang kedua yaitu memakai air untuk memperbarui semangat dan menghilangkan bau tidak sedap dari tempat ibadah. Nah, jadi apabila kita mandi ini, tadi kan toharoh itu kan dengan cara mandi bisa atau cara berwudu. Itu kan memakai air tuh. Nah, memakai air tuh, dengan pemakaian air kita tuh kita bisa menjadi memperbarui semangat kita gitu. Jadi nasyat gitu kan. Nah, memperbarui semangat kita yang tadinya kita tidak semangat gitu, karena tersentuh air jadi semangat gitu kan. Jadi memperbarui semangat kita untuk ibadah itu salah satunya kan.
Nah, misalnya kita tadi tidur, nah terus sholat. Bayangkan kalau sholat dalam keadaan ngantuk, itu kita tidak akan nikmat gitu kan, menikmati ibadah. Tapi dengan caranya udah dibasuhkan air ke muka gitu. Nah, dengan itu maka kita akan wah semangat nih kita untuk beribadah dan menghilangkan bau tidak sedap dari tempat ibadah. Nah, jadi toharoh itu menghilangkan bau tidak sedap dari tempat ibadah. Jadi ketika kita toharoh ya menghilangkan bau gitu. Jangan kita mandi atau berwudu, mungkin bau-bau di badan kita hilang gitu. Seandainya kita membawa tidak toharoh ketika ibadah, itu kan mengganggu orang juga gitu kan, kita bau gitu kan. Misalnya kita sholat gitu dalam keadaan baju bau gitu, terus nggak enak dicium gitu, atau banyak bau-bau tidak sedap. Nah maka kita itu juga nggak enak gitu kan, nggak enak. Nah jadi kita harus toharoh gitu, supaya mau kita tuh enak gitu, nyaman sama orang juga, terus nyaman juga ketika kita berhadapan dengan Rob gitu. Hikmah yang ketiga, Islam sudah mewajibkan apa yang disuruh oleh ilmu kesehatan di masa sekarang. Jadi Islam nih udah menyuruhkan kita untuk selalu bersuci, untuk selalu bertaharoh sebelum masa kesehatan sekarang. Malah ini disampaikan di zaman Nabi gitu. Gimana zaman Nabi itu belum kesehatan tuh belum kayak sekarang. Mungkin kayak cuci tangan itu kan, cuci tangan. Nah itu kan udah diajarkan Islam gitu kan, sebelum makan cuci tangan gitu kan, atau sebelum wudhu cuci tangan gitu kan, ada membasuh kedua telapak tangan, atau membasuh muka gitu kan supaya lebih glowing gitu kan, membasuh kaki supaya terhindar dari kotoran-kotoran atau yang ada di bawah tanah. Nah maka dari itu kita harus hikmah toharoh itu sebenarnya banyak, nggak cuma 3, tapi yang bisa saya sebutkan cuma 3 doang gitu kan. Maka dari itu kita harus rajin-rajin bertoharoh gitu kan, karena toharoh itu sangat penting buat kehidupan kita gitu kan. Jadi kan kita udah banyak. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas atau tidak enak didengar, atau ada kata-kata yang mengganjal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.